bagaimana perjalanan hidup Rasulullah misalnya. Rasulullah dipilih oleh Allah menjadi Rasul dan itu adalah pilihan, bukan usaha, ya, bukan usaha, bukan pilihan. Allah yang pilih lalu Allah kasih jadi. Iya. Tapi ternyata Allah itu dari semua nabi, dari semua rasul yang Allah pilih itu pasti persiapan untuk menjadi rasul itu oleh Allah dipersiapkan. Empirisnya tadi, ya, dalam perjalanan hidupnya. Coba cek Nabi Ibrahim. Dari mudanya itu udah ketahuan gimana. Ya. Rasulullah udah ketahuan dari mudanya. Sebelum jadi nabi itu udah bagaimana beliau mempelajari alam nyata ini, dia menjalani kehidupan itu. Artinya Allah tidak akan menafikan yang namanya al-ilmu bi ghairi ta'allum. Ilmu tanpa belajar itu enggak dihapus oleh Allah, enggak. Tetap meskipun nanti dibilang, coba lihat. Kata Allah dalam Al-Quran itu wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Kata Syekh Sya'rawi, Iqra wa rabbukal akram, itu Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad, orang-orang belajar sama orang pinter, kamu belajarnya sama aku. Maka kata Rasulullah keluar, ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi makna Iqra wa rabbukal akram itu Allah belajar, Rasulullah itu Nabi Muhammad belajar langsung dari Allah. Tetap prosesnya belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa man zahada fid dunya wa qassara fiha amaluhu wa qassara fiha amalahu a'tahu Allahu ilman bighairi ta'allumin wa hudan bighairi hidayatin. Allah. Masih cerita tentang Hasan kemarin, ya, yang mengatakan bahwa Rasulullah suatu hari keluar bersama para sahabatnya, lalu beliau bertanya, siapakah dari kalian yang ingin Allah hilangkan kebutaannya dan Allah jadikan dia melihat? Maka kata Rasulullah, ya, kalau mau seperti itu, orang yang menghidupkan kecintaannya terhadap dunia dan angan-angannya panjang terhadap dunia tersebut, maka Allah akan butakan mata hatinya sesuai dengan apa? Kecintaan dia terhadap dunia itu. Lalu waman zahada fid dunya, siapa orang yang zuhud ketika di dunia? Artinya zuhud itu apa? Ya, dunia itu tidak pernah apa? Tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Ya. Wa qassara fiha amalahu, dan dia memendekkan, ya, angan-angannya terhadap dunia. A'tahu Allahu ilman bighairi ta'allum. Maka Allah akan apa? Memberikan dia ilmu tanpa belajar. Yes. Wa hudan bighairi hidayah. Ya, dan petunjuk tanpa huda, tanpa petunjuk, ya, artinya tanpa usaha, ya, langsung dikasih aja, ya. Yes. Ketika kemarin kan
antara buta dengan melihat. Ya, artinya buta itu kemarin tentang kebaikan-kebaikan itu matanya ditutup, nggak ngelihat kebaikan di sana. Orang yang mementingkan keluarganya, ya, cinta sama keluarganya, anaknya dibela meskipun anaknya melakukan kesalahan, ya, maka mata hatinya tertutup tentang kebaikan. Yang benar anaknya aja, orang lain salah semua. Oke? Begitupun orang yang cinta dengan hartanya, maka ketika hartanya itu diambil atau hartanya itu ya dicoba ya, dipertahankan sampai dia lupa akan kebenaran, dia tidak melihat kebenaran ada di sana. Tapi ketika orang itu zuhud, ya, artinya zuhud, dunia itu nggak masuk ke dalam hatinya, ya, nggak pernah dunia itu membuat dia pusing, dunia itu nggak pernah membuat dia susah, ya, dan dia nggak panjang angan-angannya terhadap dunia. Besok, wah ini ntar kalau meleduk begini, itu air banjir, ya, nah itu panjang angan-angan, itu maksudnya. Jadi belum cair udah, wah ntar kesini. Nah itu tolak amal loh maksudnya. cair udah pas aja lagi. Hah? Itu tolak amal loh namanya. Ya, tahu-tahu cairnya kak. Hah? Tulul amal namanya. Ya. Yes. Jadi ntar pas lihat ini wah ini ntar kalau kebeli ini ntar nyari ini. Wah panjang itu. Wah itu. Iya, 19 M kali 25%. Habis deh itu duit. Ya. Masya Allah. Tolak amal lo itu. Ya. Dan itu mohon maaf, yang begitu berarti orang itu nggak zuhud. Kenapa? Karena itu membuat dia sulit, dan itu masuk ke dalam hatinya. Dia pasti ketika dia berangan-angan pasti punya keinginan. Yes. Kalau dia punya keinginan berarti dunia itu masuk ke dalam hatinya. Berarti dunia itu menggerogoti, ya, menggerogoti hatinya yang seharusnya hanya kepingin Allah doang. Ketika kita tadi panjang angan-angannya pengen ini, oh ini kalau 2,5% dikali sekian jadinya sekian, ntar dapat ini. Hah? Angan-angan itu ada dikarenakan hatinya. Beda dengan cita-cita ya. Ya itu artinya cita-cita itu kan kondisi real. Dia itu arahan yang ingin Anda gapai. Ya, angan-angan itu melamun. Ya, gitu. Ya, pepesan kosong. Gitu. Iya. Jadi ketika orang angan-angannya panjang, ketika orang hatinya itu dikuasai oleh dunia, maka jangan harap ya mata hatinya akan terbuka, sulit. Nggak bisa. Bahagianya cuman wah begini doang bahagianya. Pas udah ngeliat ke sini, gitu. Iya. Sama kayak jalan-jalan ya. Iya. Ya karena tadi itu, karena jalan-jalannya bukan jalan-jalan spiritual. Gitu. Kalau jalan-jalan spiritual pasti nggak mungkin capek, bahkan malah semakin semangat, semakin memberi inspirasi, gitu.
Lah iya itu makanya saya bilang ketika umrohnya adalah umroh yang memang ibadah gitu, maka pulangnya akan semakin menginspirasi dia. Ya, kalau umrohnya tadi hanya sekedar jalan-jalan, maka pulang sampai rumah kecapean, nggak bergerak. Apalagi buat nyohor doang mah. Gitu. Nah, jadi orang yang zuhud, orang yang pendek angan-angannya, ya maka Allah akan berikan dia ilmu tanpa belajar. Ya. Artinya ilmu tanpa belajar itu hatinya itu jadi terbuka, sensitif. Ketika melihat sesuatu itu langsung ya artinya ada Allah kasih dia paham itu. Gitu. Artinya nggak dongo. Ya. Dikasih tahu sekali teh langsung ngerti. Gitu. Ya udah dikasih tahu ini apa? Apa? Masih apa-apa bae itu tuh. Ya. Faktor U bisa begitu. Iya, makanya nanti orang yang faktor U, misalnya faktor U, lalu mata hatinya terbuka, enggak begitu. Sudah dipastikan enggak? Dan itu terbukti itu melalui para masyayikh, kiai, ya. Yes. Mereka sensitif ketika melihat A, melihat B, orang ngomong ini, orang bergerak begini aja udah tahu, udah ngerti dia. Gitu. Ya. Jadi ngasih HP itu udah ngerti dia. Gitu. Oh, minta dibeliin pulsa gitu. Ini mantu orang ngerti-ngerti. Ini HP gue ngapa sih kan bisa nelpon ini? Coba lihat bah kata mantunya kan. Iya kan tadi diblokir kan. Diblokir bah ini. Bagaimana sih caranya ngebuka blokir? Saking nggak mau ngebeliin itu. Kagak dikasih paham. Itu saking itu saking nggak ngertinya itu. Iya, gitu. Bapak tadi ngasihin HP, kagak bisa nelfon. Enggak, gue mau ganti tuh jawab. Gue kasih doang nih, oh beneran tuh. Udah kan kasih gue gini. Udah 3 balik ke rumah gak ngerti-ngerti. Iya. Pak, masih nanya apa ya, Bapak ngapa tiap hari ke rumah ya? Pengen diajak jalan-jalan, kagak ngerti juga. Paham. Iya Pak, betul Pak. Jadi orang artinya nggak paham itu maksudnya bukan makan kondangan. Enggak. Ya gimana mau kan gini Pak. Kulit kita kan ketika ada luka itu dipegang nggak sensitif kan. Tapi ketika bebas dari luka itu disentuh sedikit aja sensitif Pak. Kulit yang ini ya. Yes. Ya kurang lebih gambaran sensitif itu begitu Pak. Nah jangan disalahpahami al ilmu bi ghairi ta'allum itu maksudnya wah dia zikir aja nggak belajar itu malah jadi balad, malah jadi bodoh. Nah, sebelum ganti ruh. Iya Pak, betul Pak. Jadi jangan ngira ilmu bi ghairi ta'allum itu wah dia punya ilmu laduni, wah akhirnya duduk aja di masjid nggak bangun-bangun. Di rumah di Iya. itu 3 kali dia masih dikir bepan. Orang ngerti. Sama akhir itu. Ada sensitivitas ini. Orang. Jadi ilmu laduni bukan begitu Pak maksudnya. Jadi ilmu laduni tadi dia sensitif. Belum lagi dia akan terdorong untuk
mengkaji, terdorong untuk belajar, terdorong untuk mendalami, itu laduni. Tetap ilmu itu harus dipelajari, nggak ada ilmu nggak dipelajari, nggak ada. Gitu. Jadi sekarang orang bilang, oh ilmu laduni, oh dia punya laduni. Ya orang yang punya laduni itu maksudnya ketika dia membaca, Masuk langsung. dia langsung paham. Zaman Syafi'i itu sekali baca langsung hafal ya. Yes. Gitu. Tetap dia harus pelajari, dia harus kaji. Belajar banyak lupa. Yang iya Udah belajar nggak lupa. Belajar nggak lupa. kudu banyak belajar mah katanya. Jangan banyak belajar karena banyak belajar banyak lupa. Ya. Iya, laduni itu tadi, laduni itu kan arti asal katanya laduni itu dari sisiku, dari sisi Allah. Jadi ilmu itu datang dari Allah langsung. Coba lihat, maaf, kita cek Rasulullah misalnya. Rasulullah itu tetap beliau menjalani kehidupan itu dengan berdagang, menggembala kambing. Itu jangan dikira bukan proses pembelajaran, Pak. Orang tuanya meninggal, tinggal sama kakeknya, tinggal sama pamannya. Itu proses pembelajaran. Di hidayat kita nggak ngerti juga harus hafal itu. Contoh misalnya, maaf, Allahu a'lam bishawab, Adi Hidayat, dugaan saya pasti dia menghafal, dia belajar. Kalau kan gimana hafal? Iya, ya itu karena dia dikasih kelebihan oleh Allah, IQ-nya bagus. Jadi ketika dia membaca, dia hafal, nanti ke sana akan berjalan, dia baca judul udah ngerti tujuannya ke sana. Itu maksudnya. Iya. Betul itu. Ya. Karena pertama otak dia cerdas, yang kedua ketekunan dia ada. Jadi orang cerdas aja nggak cukup, Pak. Lebih baik tekun ketimbang cerdas. Gitu. Sekarang orang yang cerdas tapi nggak tekun, nggak ada. Iya. Gas nggak dipakai banyak. Iya. Biasanya nggak dipakai berarti ya. Bukan artinya kecerdasan itu sebetulnya hanya nomor sekian gitu. Dia ada di belakang sebetulnya. Yang utama itu, Istilah EQ. ya IQ, EQ. Ya, emotional quotient, bukan IQ, bukan intelijensi, bukan. Justru intelijensi itu nomor sekian, gitu sebetulnya, bukan dia yang utama, gitu. Jadi kalau misalnya orang itu cerdas, tapi dia nggak tekun, lambat laun dia akan bodoh, gitu. Nah ini orang-orang yang dapat laduni itu tadi, orang yang sudah dia cerdas, dia tekun, jadi udah gitu. Rasulullah itu kan tahanus sebelum menjelang turun wahyu aja di usia 40 gitu, dan itu hanya beberapa kali, enggak sampai setahun tahanus saja gitu. Dan itu pun pulang balik, hanya beberapa kali. Karena sebelumnya sudah diasah, sebelumnya sudah menjalani kehidupan, sebelumnya sudah bercengkrama dengan berbagai macam hal. Iya. Baru dia bertahanus. Gitu. Tahanus itu bersemedi, kalau bahasa kerennya kontemplasi. Gitu. Muhasabah diri, tafakur. Mengunang tuh tafakur tuh. Nah itu ya. Jadi maksudnya orang yang punya laduni itu tadi itu, Pak. Jadi nggak ada laduni itu sekarang. Wah, dengan zikir jadi langgang. Laduni itu sebetulnya tadi sensitivitasnya kuat. Mata hatinya terbuka, gitu. Jadi dia sama orang itu ya inginnya bantu, inginnya nolong, inginnya itu sensitif.
Ya, itu nanti larinya ke sana. Jadi hati itu kan diibaratkan seperti cermin, Pak. Ya, ketika hidayah Allah, tadi itu yang dimaksud ilmu, yang dimaksud ilham, gitu. Ya, itu laksana cahaya. Ketika dia ditembakkan ke hatinya, itu langsung mantul kalau dia bersih. Mantul lagi. Ya. Kotor. Tapi kalau misalnya kotor, boro-boro bisa nyerangin, nggak bisa. Mau di center kayak apa, ge? Nggak bisa. Gitu. Ya. Jadi dia akan dengan sendirinya tadi itu mencoba mengkaji, mencoba mendalami terus gitu. Ya. Jadi nggak ada orang bisa tanpa belajar itu, ya. Maksudnya jangan salah paham dengan Allah akan memberikan ilmu tanpa belajar, gitu. Maksudnya mata hatinya itu terbuka dengan cara apa tadi? Dengan cara dia berbuat baik, dengan cara dia belajar, dengan cara dia. Nah itu lambat laun ketika melihat satu kasus itu udah langsung ngerti, oh begini maksudnya, oh begini caranya, oh begini. Karena sebelumnya sudah belajar gitu, paham tak? 8 kali dibilang yang artinya. Nah itu yang dimaksud dengan belet itu, gitu. Karena tadi ini otaknya itu orientasinya nggak ke Allah itu, duit, gitu, ya. Iya. Jadi kalau disuruh, kalau misalnya ada yang merah baru, oh iya bener, iya paham itu. Kalau belum ditunjukin yang merah di sini itu nggak paham itu. Iya, orang ngerti, gitu. Ya. Nah, jadi orang yang zuhud, orang yang tadi qassara amalahu, ya, orang yang memendekkan ya angan-angannya terhadap dunia, maka isinya itu adalah hidayah, isinya adalah ilmu pasti. Yes. Coba kita sekarang udah mikir begini. Toto pas dalam pelaksanaannya mah iyalah boro-boro. Kan berarti yang tadi kita pikirin kan percuma. Coba kalau tadi kita ganti dengan berzikir, dengan sholawat, atau dengan kita membaca Quran, atau kita dengan ngobrol, atau kita dengan baca, kan lebih baik. Itu maksudnya. Bukan? Gitu. Daripada ngitung 2,5 dikali 19 M per 100 gitu. Cukup. Aduh, ampun. Sumber ilmu, sumbernya ilmu, atau kita mendapatkan ilmu kita sumbernya itu diantaranya sumber tentang akal, kedua empiris, kemudian yang ketiga yaitu kitab suci, kitab suci menjadi sumber ilmu. Yes. Dan keempat tadi itu yang disebutkan ilham. Jadi memang ada dengan cara belajar tadi yaitu empiris dan akal, kemudian juga dengan wahyu, kemudian nabi itu kan menerima aja. Iya. Yusuf nabi Lain. Jadi nggak belajar kayak kita seperti begini lah. Kemudian ada juga ilham. Kalau ilham ini memang ada juga ya, kita juga alami. Tiba-tiba kita keplak ya, gitu. Secara tiba-tiba ada. Gini. Jadi ada yang perlu belajar kayak gitu, kadang-kadang yang bolok terus saja. Iya. Dengan perkebunan, tapi ada yang memang yang lagu itu yang kayak tadi itu yang tiba-tiba kayak gitu, tapi tidak setiap. Enggak. Gini, saya lebih tadi saya bilang kenapa, makanya saya bilang bagaimana perjalanan hidup Rasulullah misalnya. Rasulullah dipilih oleh Allah menjadi rasul dan itu adalah pilihan, bukan usaha. Ya, bukan usaha, bukan. Pilihan. Allah yang pilih lalu Allah kasih jadi. Iya.
Tapi ternyata Allah itu dari semua nabi, dari semua rasul yang Allah pilih itu pasti persiapan untuk menjadi rasul itu oleh Allah dipersiapkan. Empirisnya tadi ya, dalam perjalanan hidupnya. Coba cek Nabi Ibrahim. Dari mudanya itu udah ketahuan gimana. Ya. Rasulullah udah ketahuan dari mudanya. Sebelum jadi nabi itu udah bagaimana beliau mempelajari alam nyata ini, dia menjalani kehidupan itu. Artinya Allah tidak akan menafikan yang namanya al-ilmu bi ghairi ta'allum. Ilmu tanpa belajar itu enggak dihapus oleh Allah, enggak. Tetap meskipun nanti dibilang, coba lihat. Kata Allah dalam Al-Quran itu wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Kata Syekh Sya'rawi, Iqra wa rabbukal akram, itu Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad, orang-orang belajar sama orang pinter, kamu belajarnya sama aku. Maka kata Rasulullah keluar, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi makna Iqra wa rabbukal akram itu Allah belajar, Rasulullah itu Nabi Muhammad belajar langsung dari Allah. Tetap prosesnya belajar. Nggak ada yang, saya mohon maaf akan menafikan orang yang lahir tiba-tiba kayak yang cerita Pak Haji Budi, mohon maaf gitu, dia hilang ada di dalam goa atau di dalam rumah, nggak keluar-keluar, atau keluar, wah ilmu saya banyak, saya dapat ilham, saya dapat lah, kadzab, bohong. Ilmunya banyak tapi diwarisin, bisa. Nggak bisa. Tetap harus melalui empiris, tetap harus mengasah akal, tetap sumber utamanya atau apa namanya, alat yang digunakan yang paling utama adalah hati. Rasulullah itu ya. Hah? Sama Rasulullah. Yes. Selama dunia membutuhkan sekarang orang mendapat uang. Nah ininya rusak. Konslet itu dah. Konslet. Gitu. Rasulullah itu selalu segala sesuatu itu berupaya sekuat tenaga agar semuanya itu tercerna oleh akal itu. Coba deh, cek deh. Jadi secara rasional itu diupayakan semaksimal mungkin, akhirnya mohon maaf memang tidak semua itu bisa dirasionalisasi, oke. Tapi agama kita ini hadir sebetulnya berusaha agar segala sesuatu itu mampu dicerna oleh akal. Meskipun memang akhirnya lambat, Kecerdasannya beda-beda. Yes, kecerdasannya beda-beda karena tadi kapasitasnya beda-beda, Pak. Iya, giganya beda, wattnya beda. Memang besar, kayaknya nggak masuk alam itu bisa. Nah iya itu saya bilang tadi. Karena ternyata belajarnya pun di luar nalar kita juga. Iyalah. Iya, coba aja. Mohon maaf, hampir seluruh ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu kenapa ayahnya diwafatkan sebelum beliau lahir. Itu adalah persiapan untuk beliau menjadi nabi. Udah nggak punya bapak dari awal. Gitu. Jadi itu peran Allah itu menciptakan segala sesuatu itu dengan sebab dan dengan musabab. Enggak langsung tiba-tiba bruk jadi. Enggak belajar kayak kita tiba-tiba pinter. Enggak ada, bohong. Enggak ada. Jadi pemahaman, mohon maaf ya, sekali lagi mungkin saya salah, tapi saya meyakini ya keyakinan saya gitu. Saya meyakini pengetahuan saya bahwa orang itu pinter karena belajar. Udah begitu. Lalu Allah bilang allamal insana ma lam ya'lam. Oke? Allah mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Tetap prosesnya Allah yang kasih. Tetap melalui proses. Gitu.
Coba lihat, ilham meskipun dia adalah sesuatu yang murni, tadi saya bilang seperti pancaran cahaya, oke, cahaya cus, lalu hatinya bersih, mantul dia tuh. Sekarang dalam kasus-kasus kehidupan nyata, apakah ilham itu bisa dijadikan sebagai dasar dalam melakukan sesuatu? Nggak ada. Nggak ada. Mas Pur kehilangan uang, datanglah ke Pak Haji Tatang. Pak Haji, uang saya hilang ini Pak Haji. Minta tolong Pak Haji, siapa kira-kira malingnya? Oh, malingnya ini atasnya hitam atasnya. Lalu ciri-cirinya jelas dijelaskan, lalu akhirnya dia datangin orang yang disebutkan itu. Dia nggak punya bukti bahwa orang itu mencuri, nggak bisa Pak dijadikan sebagai dasar hukum, nggak ada. Coba cek, nggak ada, nggak ada. Itu kebenaran, bukan benar, kebenaran itu. Yes, ya nggak ada. Dan itu tadi ilmu yang nerawang-nerawang itu bohong, kadzab udah. Maka kata Nabi dibilang kadzabal munajjimun. Begitu udah. Walau sodaku, nah itu tuh coba. Ya. Tukang ramal itu bohong meskipun mereka benar, coba. Bohong meskipun benar. Apalagi kalau nggak ada Pak. Nggak bisa. Tetap nanti orang yang mencari kebenaran dengan tirakat, dengan sholat hajat, itu pasti akan diarahkan oleh Allah untuk ini kamu jalan ke sini, ini kamu ngobrol ke sini, ini kamu ketemu ini, itu pasti begitu. Dia sendiri nggak sadar lagi diarahkan. Yes, itu maksud saya. Paham nggak? Jadi al ilmu bighairi ta'allum itu dia seolah-olah nggak kerasa dia belajar sebetulnya. Dia pelajari sebetulnya. Niat kita itu juga ada yang mengarahkan. Yes. Itu maksudnya Pak. Jadi sehingga akhirnya dia jalan ke sini. Oh ternyata, oh ini kasusnya. Oh begini. Itu terus gitu. Allah. Jadi seolah-olah tirakat itu adalah tadi untuk mensucikan hatinya sehingga akhirnya hatinya bersih, cahaya itu jadi mantul begitu Pak. Sambil dia tetap jalan terus. Bukan zikir nggak kemana-mana, uang nggak bisa. Nggak ada. Yes. Itu Pak. Gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ya tadi meskipun bisa, nanti lambat laun bisa memang. Jangan berkecil hati juga gitu. Ya. Nanti Allah akan arahkan itu yang dibilang al ilmu bighairi ta'allum itu 'allamal insana ma lam ya'lam, itu maksudnya meskipun Anda harus lama belajarnya tetap nanti Allah kasih, nggak mungkin enggak. Tetap orang itu harus belajar, nggak ada orang nggak belajar, nggak ada. Sekali lagi maaf, Rasulullah itu dibilang menurut Syekh Sya'rawi tafsirnya, beliau bilang Iqra wa rabbukal akram, itu maksudnya Muhammad, orang-orang belajar dengan sesama manusia bisa pintar. Kamu yang ngajarinnya adalah aku. Allah langsung. Ini cerita belajar tadi. Cerita empirisme, cerita rasionalisme, oke? Tetap nanti semua itu ya empiris ini harus dijadikan sebagai dasar, nggak bisa. Lihat agama kita nggak ada yang non rasional, nggak ada. Bisa dibeli pakai duit ya. Nggak ada Pak. Lah itu pemahaman kun fayakun itu harus didalami lagi.
Jadi bukan kun fayakun itu breng ada enggak. Mesin salabin. Iya makanya jadi kun fayakun itu tetap ada proses yang harus dijalani Pak. Nggak ada orang sekarang pengen makan itu cuma ngelihat nasi, oh kenyang, nggak bisa, nggak ada Pak. Ismaul, nggak irasional itu. Dia harus kunyah dulu, dia harus telan dulu. Itu prosesnya. Walaupun apanya banyak duit itu jabatannya apa suka pinter ya belajar ya. Iyalah. Pak, bapaknya beli ini. Bukan mirip mulu. Enggak. Yes, benar itu begitu. Ya, jadi sekali lagi tetap al ilmu bitta'allum. Meskipun nanti kata-kata Allah allamahu ya ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan dia sesuatu yang tidak dia ketahui. Yes, ya memang sebelumnya makanya dia belajar. Gitu. Yes. Meskipun tadi itu dia harus 3 kali, dia harus 10 kali, dia harus 1000 kali. Nggak ada masalah. Makanya lihat cerita Ibnu Hajar Al Asqalani kabarnya. Ya. Beliau itu belajar kagak bisa-bisa, pulang. Udahlah gitu. Belajar kagak bisa-bisa, udah jadi anu aja, jadi apa namanya? Petani aja di rumah macul dah. Gitu. Sebelum pulang istirahat, duduk gitu. Di batu tuh, istirahat di bawah pohon nyender. Gitu. Tiba-tiba ada air di samping dia, batu itu ternyata kata dia kok batu ini bolong ya. Gitu kata dia. Hah? Dilihat kenapa bolong? Oh, ternyata dikecelakin air pelan-pelan, cek. Gitu. Lambat laun bolong juga batu yang keras ya. Itu allamahu ma lam ya'lam itu maksudnya. Sebelumnya udah belajar di sono. Belajar belum aku dia. Ketika dia belajar di sono nggak masuk, seolah-olah menurut dia nggak masuk. Tapi ketika dia sudah menjalani kehidupan, kata dia, oh iya, walaupun usianya udah aki-aki, udah tua, nggak ada masalah Pak. Tenang Ji. Tenang Ji. Iya kan, loh ini bisa ternyata, ya Allah. Kalau batu yang keras aja bisa bolong, nggak mungkin nih otak saya, nggak mungkin hati saya nggak bisa bolong, nggak mungkin. Udah nggak jadi pulang, balik lagi dah belajar lagi Pak. Itu allamahu ma lam ya'lam. Padahal dia belajar di sono udah belajar tadinya. Dia nggak mungkin dapat paham itu kalau dia nggak belajar di sana, nggak bisa. Paham nggak? Tetap alimu bitta'allum. Gitu. Jadi bukan, wah saya lagi menyelesaikan masalah ini. Lah menyelesaikan masalah lagi di rumah, baik sholat tahajud, zikir, kagak selesai. Kalau apa utang banyak bikin terus. Tidak pegadaian gitu. Salah Pak. Orang yang gali barang. Hadiah. Iya. Jalan Pak. Mengatasi masalah itu ya. Yes. Mana ada mengatasi masalah tanpa masalah, mana ada. Malah nambah yang ada. Dengan masalah. Iyalah. Aduh. Enggak ada burus. Allah. Bayar utang nggak ada HP, lalu nggak bisa dihubungi. Ah. Ada yang lagi digantiin HP-nya. Aman kan? Nggak ada yang ngepas lagi orang Jelas masalahnya Ji. Selesai masalah udah. masalah baru datang di. Aduh. Enggak ada Pak, enggak bisa ya. Enggak. Jadi tetap al ilmu bitta'allum. Meskipun tadi dibilang wah ada ilham, ada iya itu ilham itu nanti nggak bisa itu dijadikan sebagai dasar, nggak bisa itu dijadikan sebagai patokan, nggak bisa. Itu yang ngeliat batu bisa ditemu sama air, ilham juga dia. Yes, itu dapat ilham itu. Hah?
Kayak cerita siapa? Isaac Newton atau siapa? Albert Einstein yang gara-gara sekolahnya bodoh gitu. Gara-gara ajak baru di atas kenapa ke bawah? Nah, iya itu kan. Teori gravitasi. Nah, itu kan artinya dia dapat inspirasi itu karena sebelumnya dia sudah belajar itu. Lalu ketika dia melihat itu terbuka, itu futuh. Ada juga cerita yang saya pernah cerita di sini, saya ceritakan ada orang yang belajar ya. Jadi dia belajar dari awal dengan gurunya gitu. Sampai-sampai temannya itu adalah cucu dari anaknya. Itu kalau ingat cerita saya tuh. Pulang dia. Ya. Gitu. Itu jadi teman dia yang ada di sampingnya itu adalah cucu dari temannya. Itu dari gurunya bisa juga. Pak Haji Tatang nih, gitu, ya. Ini udah punya cucunya belajar di sini, gitu. Nah ini saya yang murid ini masih belajar di situ, gitu. Coba itu. Saking oonnya, saking bodohnya, kata dia nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu. Nah satu ketika dia sholat, lalu dia di situ memohon kepada Allah, ya Allah, saya nggak ada masalah, mau dibully, mau dikatain, mau diapain, terserah. Saya terima, gitu. Nggak ada masalah itu semua. Yang terpenting bagi saya, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepada saya, berikan ilmu pada saya. Sebelumnya belajar kan? Hah? Dia doa, nangis, tidur dia. Dalam tidurnya Rasulullah datang megang dadanya, bangun tidur kaget. Wow, semua yang dipelajari itu langsung ada semua di sini, nyatet kitab dia langsung. Langsung bikin buku, jadi musannif, saya lupa namanya. Siapa itu, almarhum guru saya cerita. Yes. Paham nggak? Jadi tetap itu proses semua proses itu dijalani, Pak. Ini nggak ada orang sekarang apalagi alergi sama ilmu, nggak akan ilmu itu datang, nggak bisa. Gitu. Dia harus cinta sama ilmu. Gitu. Nah, maka di sini selalu dibilang dunia itu adalah penghalang bagi kecintaannya kepada ilmu itu. Jadi ketika orang itu cinta dunia, maka cinta ilmu akan hilang, nggak mungkin ada. Gitu. Itu yang tadi dibilang kalau belum melihat merahan di sini belum ngerti itu. Kudu diangkat dulu begini merah, oh iya ngerti, oke. Begitu. Iya. Bang Haji, begini Bang Haji. Apa sih? Begini Bang Haji nih. Enggak kayaknya belum naikin. Oh iya benar itu begitu ya. Ya, begini jadi begini kan? Gitu. Itu tuh. Itu udah begini kayak masih belum ngerti itu meskipun udah lihat ini ya. Sebenarnya emang belum ngerti tapi ya di ngerti-ngertiin sama dia. Ngerti ya itu ngerti dulu dah. Ngerti. Bisa sini bisa. Bisa, bah ya udah. Gitu. Dorong. Bulus. Agak-agak. Aji sepeda gua bulus tuh. Mana baru datang itu sepeda. Bikin begini mah. Coba itu Pak, ya Allah. Ya jadi nggak apa, makanya dibilang tadi kalau orang cinta kepada dunianya itu nggak ada, oke? Angan-angannya terhadap dunia itu hanya ala kadarnya, maka tadi kecintaan itu akan diisi dengan cinta ilmu, cinta Allah, cinta Rasulullah. Itu yang nanti akan mendorong dia tuh. Yang tadi saya bilang sensitif. Melihat fenomena alam yang terjadi itu sebagai inspirasi buat dia. Gimana? Dan Gimana supaya bisa begitu? ini tadi zuhud, Pak. Gimana supaya bisa zuhud? Gimana supaya bisa zuhud? Jangan cinta dunia tadi.
dengan dunia yang ada itu sudah. Sedekahi. Pikirannya duitmu. Iya. Ikhlasin. Ayo, masuk pagi pulang pagi. Ada kunci motor nih. Gak bisa nikmati bersama. Iya. Sepeda yang Angan-angannya nih jangan dipanjangin gitu. Jangan mau belajar nggak masuk ya. Iya, artinya angan-angan tadi tentang dunia maksudnya. Kita angan-angan tentang dunia kan panjang Pak kita tuh. Ini duit udah tinggal segini nih. Ntar kalau beli ini segini nih. Ntar kalau anu begini, ntar ya elah panjang-panjang temen sih. Jalanin aja, mau dapat mau kagak, mau lanjut mau kagak itu mau urusan Allah terbelakangan. Gara-gara ilmu manajemen. Ilmu manajemen lah disalahin, padahal bang nggak begitu juga kali, gitu. Nah iya ilmu manajemen juga ketika itu dikaji kan nggak harus ya intinya bukan memanage. Dan sekarang Pak kita dalam pelaksanaan maaf ya terus terang aja kita belak-belakan kita buka-bukaan namanya ya. Rizki yang Allah kasih misalnya kita yang kita selalu bilang kita definisikan rizki itu adalah uang. Dalam 1 bulan pendapatan kita berapa? Ternyata dalam kehidupan ini menjalani kehidupan semua tercukupi kok. Apa yang nggak tercukupi? Sampai sekarang kita masih duduk di sini itu kan berarti membuktikan bahwa itu tercukupi Pak. Pajero belum. Iya kan? Nggak punya juga bisa naik Pajero menumpang. tinggal bawa ntar pimpinan kita ini jauh dari Juhud itu karena memang dari awal dari kecil kita ini dididiknya tuh materi aja. Lah itu makanya saya bilang Sekian puluh tahun kita hidup tertanam. iya. Tertanam Pak, tertanam. Baru kita belajar ya, Makanya puluhan gitu. Ya, begini gitu. makanya kita mau menghapus itu kayaknya susah kayaknya, tapi padahal gampang aja. Kenapa tidak? Sepertinya lama. Lah iya, enggak mendingan ngartinya lama ketimbang orang ngarti pisan. Saya gitu lama-lama ngerti dia. Iya, ntar ngerti di akhirat cuman. Udah di neraka baru ngerti. Oh iya ya Allah, gitu. Dia ngerti. Kalau besi udah berkarat gitu. Iya. Makanya dalam dunia tasawuf orang meskipun tua usianya itu belum kenal Allah masih dibilang bocah. Gitu. Iya. Tuh kan. Mulai nyusu lagi banget dia. Aduh. Asal udah bocah tua nakal gitu udah. Aduh, ampun. Betul Pak. Jadi orang yang nggak kenal Allah itu meskipun tua itu bocah. Makanya orang yang mudanya, orang yang tadi tuanya itu melihat yang begitu ya ngerti. Ya kata bocah itu mau jadi guru dah. Iya, artinya meskipun dia orang tua gitu, artinya dia tetap memahami itu bocah gitu, nggak ada masalah gitu. Bagian namanya bocah. Namanya bocah tuh, antepin namanya bocah gitu. Ya. Jadi nggak apa, makanya itu masalahnya adalah hati itu tadi tuh. Ternyata tadi yang dibilang akal sebagai apa sumber, apalagi tadi empiris sebagai sumber. Ternyata yang sumber yang paling utama dalam Islam itu diajarinnya ini qalbu mu'min. Gitu. Hati itu Masya Allah luasnya itu melebihi langit dan bumi. Ya sempitnya sesempit lubang yang kecil banget. Artinya sempit itu maksudnya hatinya kotor itu enggak. Kata Allah ma wasa'ani ardi wala samai kan gitu. Tanggal beli motor kita yang sakit. Iya.
Kenapa? Karena hatinya kotor. Apa gimana? Yes. Itu semua ilmu hati, Pak. Bersyukur, ridho, itu hati semua di situ. Gitu, ikhlas, itu hati itu. Bikin senang semua ya. Yes. Makanya saya bilang, kata Prof Mulyadi Kartanegara, beliau bilang Imam Jalaluddin Rumi itu bilang, saya mencari kebahagiaan di timur, saya mencari kebahagiaan di utara, mencari kebahagiaan di barat, gitu. Nggak ketemu. Ternyata kebahagiaan itu adanya di sini. Jauh nih nyarinya tuh. Lah iya. Ya. Betul, Pak. Kebahagiaan itu nggak ada di mana-mana. Kebahagiaan itu cuma di sini doang. Nggak ada lagi. Coba cek. Nah, kalau di Bali lu senang kali ya. Iya, kita mau ke Bali, kata kita senang. Ora. Gitu. Dimanapun bisa senang. Yes, dimanapun bisa bahagia. Gitu. Makanya orang bahagia itu patokannya bukan materi. Mahal ya bahagia ya. Yes, nggak bisa dibeli, nggak ada harganya. Menurut dia masih belum bahagia banget. Iya. Warga kita yang bahagia mau. Dia kampung bahagia. Benar itu benar. Malah Bupati Camat itu ya. Benar itu benar. Benar dah. Berbahagia bahagia. Oh ya udah. Iya. Bupati ya. Susah bahagia deh. Iya, memang ya itu tadi saya bilang, ya artinya kembali ya bahwa kita dibilang ilmu tanpa belajar itu maksudnya itu tadi itu. Proses. Tetap proses, Pak. Proses, Pak. Sambil Rasulullah juga proses juga ya. Yes, Rasulullah pun proses. Apalagi kita. Apalagi kita. Ada ayat yang itu yang dimiliki oleh sama Waqtilafil ya. Mungkin jadi pembahasan kita juga untuk pengetahuan kita. Iya, ya artinya tetap aja semua ini butuh ya, Allah itu menciptakan segala sesuatu pakai sebab musabab itu. Meskipun di luar asbab, ya Allah sangat mampu untuk itu, gitu. Tapi itu Allah buat pengecualian yang itu nggak banyak pastinya, gitu. Ada mah ada, cuman emang nggak banyak, gitu. Ya maaf, kita mau cerita Rasulullah misalnya tadi Rasulullah punya pengetahuan tentang alam raya, pengetahuan tentang masa depan, pengetahuan tentang alam yang sudah masa yang udah berlalu. Kan Allah yang ngasih tahu juga. Udah tahu kan ya. Bilangin. Yes, itu maksudnya, Pak. Sebenarnya kan coba Isra Mi'raj itu, kenapa Rasulullah harus diangkat? Gitu, dijalankan melalui Isra dan Mi'raj meskipun itu singkat. Tapi singkat untuk waktu kita, tapi yang dialami oleh Rasulullah itu dijalaninya betul-betul dijalani, diranapin. Diranapin, Pak. Kasarnya Rasulullah itu ke mana ke Aqsa, ke Palestina, itu tahu di mana rest area yang sering orang datengin. Orang berhenti di mana, di situ ada po ada po semua ada di situ, tahu. Ditanya sama orang Arab jahiliyah, kamu tahu nggak ini? Tahu. Ada si ini, ada si ini, ada si ini, ada. Karena Rasulullah menjalanin. Gitu. Oh, di situ ada martabak ya. Gitu, tahu dia. Martabak ya. Iya. Tahu dia, gitu. Jadi itu meskipun jalan yang singkat, tapi singkat dalam waktu kita, tapi dalam beliau itu dijalani betul. Bagaimana masuk ke langit pertama, di sana disambut oleh Nabi Adam, di langit kedua disambut. Kalau namanya sambutan, mana ada sambutan sekelebat, nggak ada, Pak.
nggak ada. Disambut itu bahasanya ahlan bibnil karim. Panjang bahasanya itu. Kalau kurang sebulan. Lebih Pak. Bulan aja. Enggak ini. Lebih. Ketemu Nabi ini ketemu Allah. Lah kan sebelum naik imamin dulu. Imamin para nabi di Masjidil Aqsa. Oh, udah turun ya. Lah iya kan gitu. Baru naik, setelah sholat ngimamin naik baru ke atas. Langit pertama, wow semua orang marhaban, ahlan, selamat datang. Itu proses. Lah iya, orang yang ditunggu-tunggu, orang yang dinanti-nanti. Sudah sekian lama semua kami hanya mendengar kabarnya orang yang hebat, makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan, ternyata ini datang. Lah, ilok sebentar begitu. Ora. Capek teman. Enggak, Pak. Juga di situ. Hah? Ada dialog sambut. Ada dialog di sana, ngobrol. Kawan sulit sholat nanti bisa Apa jadi waktu mau gurunya berhenti lama. gitu ya? Ya itu akhirnya Waktu kelima waktu kan lama. akhirnya ada ulama ada yang mengatakan bahwa hanya Rasulullah saja yang diberikan mukjizat menghentikan waktu. Apa itu? Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu. Karena Isra Mi'raj itu di hadis Bukhari kata Syekh Ali Jum'ah, beliau bilang Rasulullah itu keluar rumahnya, balik lagi ke rumahnya dipegang kasurnya masih hangat. Hah? Lah itu tadi kayak begitu ceritanya, Pak. Gitu. Ketemu Nabi Musa turun. Lah masa dikasih 50, umat saya aja kagak kuat. Naik lagi tuh, naik turunnya tuh udah berapa lama waktu? Yes. Kalau kita mah ya maksudnya kalau cahaya Kemarin bareng tuh ketemu makan gua masa udah dari Palestina. Lah iya kan gitu. Yes. Dan itu awas jangan salah, saya selalu ingatkan ini dan hampir mohon maaf saya hampir jarang menemukan para masyayikh, para guru, para kiai membahas tentang ini. Artinya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah keistimewaan yang Allah berikan hanya kepada Rasulullah dan itu hanya menjadi kebanggaan kita. Enggak ada di antara kita yang akan mampu melakukan Isra dan Mi'raj seperti Rasulullah, nggak bisa. Dalam artian ya nggak ada yang simsalabim seperti Isra Mi'raj, nggak ada. Baru sholat di Mekah gua. Rasulullah doang, yang lain nggak. Nggak ada orang sekarang pengen belajar, pengen pinter, itu baca buku sebentar terus pinter, nggak ada. Bohong. Itu Isra Mi'raj. Jadi kalau misalnya kita bilang, gue pengen kaya nih Ji, ntar ada ini, cuman butuh sekian gue jadi kaya Ji, gitu. Ah itu Isra Mi'raj namanya. Dan bohong, hanya Rasulullah doang yang bisa kayak gitu. Kita gimana? Kita mah sama Allah disuruh ngikutin hijrah. Oke, kenapa Rasulullah hijrah? Oke, karena ingin memberikan contoh kepada kita kalau Anda mau membuat peradaban, Anda mau sukses dalam kehidupan dunia, maka Anda harus mengikuti perjalanan hijrah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Itu Pak, ini yang jarang disinggung, gitu. Jadi proses dalam menjalani kehidupan kesuksesan dunia itu bukan dengan cara Isra Mi'raj, bukan, tapi harus dengan cara yang dilakukan dalam hijrah itu. Padahal Rasulullah ngapain sih Allah capek-capek hijrah kayak gitu? Rasulullah hijrah tinggal Allah pindahin aja ke Madinah, beres. Lah tinggal dipites doang, apa susahnya sih? Tapi kenapa Rasulullah hijrah itu harus
harus bermandikan darah bahasanya, mempertaruhkan nyawa. Harus bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar yang kerepotan, harus maju ke depan, harus mundur lagi ke belakang, lari lagi ke samping. Skenario-nya begitu. Kenapa sampai kayak gitu? Itu ternyata perjalanan hidup itu dalam mencapai kesuksesan harus punya kawan yang setia, yang selalu menolong, yang selalu memberikan motivasi. Usaha, Yes. harus latihan, harus berdagang, Jadi kalau Anda mau sukses bukan cara Isra Mi'raj, tapi cara hijrah. contoh dikasih. Yes. Kita ini lupa keseringannya pengennya Isra Mi'raj baik. Capek hijrah. Lintas. Sedangkan Isra Mi'raj itu Rasulullah doang. Kita enggak. Kita ngikutin yang hijrahnya aja. Yes. Kita itu kalau Anda mau sukses, maka caranya adalah seperti cara yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berhijrah itu. Membuat statement. Nanti kita keluar dari Madinah jam sekian. Lewat sini. Ntar yang menggantikan saya tidur kayak begini. Ntar saya keluar ada si ini. Ntar kita lari dulu ke sini, istirahat di sini. Nanti ada Abdullah, nanti ada Asma yang nganter makan. Nanti, semua itu mantap, Pak. Lah ngapain sih kagak Isra Mi'raj aja tuh Rasulullah? Tidur aja dia, tidur. Nah iya. Rasulullah Udah di Madinah, ngapain coba? Hah? Emang Allah nggak bisa begitu? Lah itu Isra Mi'raj aja ke Sidratul Muntaha. masa cuma ke Madinah doang. Masa cuman ke Madinah doang yang deketan dari Palestina harus kayak gitu? Coba itu. Itu artinya kita mau sukses kudu usaha, Pak. Kita mau belajar kudu usaha, Pak. Anda mau pinter mondok, Anda mau pinter belajar sekolah yang rajin. Itu maksudnya. Yang ikutin Islamnya aja jangan. Kalau bisa ngikutin Islam itu hijrah. Lah iyalah pengennya Gimana nih suka Yaudin, Mbak? Haji Ohi, saya punya masalah, saya tirakat aja di rumah nggak kemana-mana. Lah Isra Mi'raj lagi baik. Ora Pak, jalan. Atur statement, atur strategi. Oh ini caranya, oh ini begini. Itu nanti Allah akan kasih apa? Ilman bighairi ta'allum. Allah kasih ilmu tanpa belajar, itu maksudnya. Paham ya? Gitu. Udah lapar itu aja, udah bawa nasi, Pak. Oke. Ya. Oke, nakifuna walhamdulillah wallahu alam bisawab. Allahumma arhamna bil Qur'an.